Setelah disajikan dengan pertarungan intens pada episode sebelumnya, sepertinya kali ini kita tidak dipertemukan dengan pertarungan yang berarti. Tapi untuk menghilangkan rasa kangen dengan Lao Feng, inilah Swallowed Star season kedua part ke-7. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan sebuah jet tempur milik Aula Bela Diri Jixian yang diisi oleh beberapa insan, di antaranya terdapat Tetua Zhu dengan seorang pria berjubah yaitu Inspektur Vladimir yang tengah memperbincangkan mengenai masalah tentang Liao yang diketahui telah menyelundupkan senjata meriam laser hanya untuk berurusan dengan satu orang pria yaitu Lao Feng, di mana keluarga Bolinas yang dinaungi oleh Liao juga telah lama terlibat dalam sebuah bisnis senjata ilegal, termasuk dengan bom nuklir serta meriam laser yang sudah mereka selundupkan untuk dijual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan tujuan Tetua Zhu atau Yang Hui bersama Inspektur Vladimir kali ini adalah untuk memberi pelajaran kepada geng-geng penghasil uang tersebut alias keluarga Bolinas. Dan kemudian kita akan sedikit bergeser ke sisi Liao dengan para pekerjanya yang saat ini terlihat sedang merakit meriam laser dan baru saja mereka selesaikan. Sedangkan untuk target yang mereka tuju yaitu Lao Feng, berkat bantuan dari radar pelacak sekarang mereka telah mendapatkan posisinya yang saat ini berada 3 km dari posisi mereka sekarang di dalam sebuah pegunungan. Tapi karena manusia sangatlah kecil, radar tersebut hampir tidak dapat melihat dan menemukannya, yang apabila semakin jauh targetnya, maka akan semakin sulit pula mengunci sang target melalui radar tersebut. Dan karena posisi Lao Feng berada di antara pegunungan yang medannya dipenuhi dengan bebatuan dengan ketebalan lebih dari 300 meter, itu membuat Liao tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Lao Feng dengan menggunakan meriam lasernya, karena kekuatannya akan berkurang sebelum energi lasernya mengenai target yang dituju. Tapi apabila Lao Feng keluar dari pegunungan atau selama bebatuan yang menghalanginya hanya setebal 10 meter saja, maka dengan kekuatan lasernya Liao dapat membunuh Lao Feng kapan saja. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Lao Feng masih berada dalam tahap pemulihan setelah mengalami luka-luka pada pertarungan sebelumnya. Ia pun merasakan bahwa dirinya akan segera pulih berkat efek darah naga yang sudah ia latih, yang kini dapat menanamkan energi yang sebelumnya tidak terserap ke dalam tubuhnya. Sampai akhirnya ia pun keluar dari sana dengan maksud untuk mengawasi gerak-gerik Liao selanjutnya. Melalui radarnya, Pak Tua Klein melaporkan kepada Liao bahwa Lao Feng mulai beranjak keluar dari pegunungan. Namun untuk meluncurkan serangannya, mereka harus menunggu Lao Feng yang masih berada di sekitar kaki pegunungan berjalan ke arah lapangan terbuka di depannya, ataupun ketika Lao Feng muncul ke atas permukaan. Dan di saat itulah mereka dapat dengan mudah membunuh Lao Feng hanya dalam satu serangan dari tembakan meriam laser saja. Sampai akhirnya dipersiapkanlah sebuah tembakan dari senjata tersebut ke arah di mana Lao Feng akan segera melalui jalan tersebut. Sementara itu Lao Feng yang hampir saja melalui jalan yang akan jadi sebuah malapetaka baginya, di pertengahan jalan beliau tiba-tiba menyadari sebuah kejanggalan setelah mengingat kejadian sebelumnya. Di saat awal-awal kedatangan Liao beserta para pekerjanya, mereka nampak datang dan membawa banyak kotak-kotak serta amat sangat berhati-hati pada saat mereka memindahkan kotak-kotak tersebut. Dan setelah mengeluarkan beberapa prediksi jitunya, Lao Feng pun mengasumsikan bahwasannya kotak-kotak misterius itu merupakan senjata yang dapat mengancam master mental setingkat dewa perang seperti dirinya, yang diantaranya adalah bom nuklir dan juga meriam laser,
yang apabila diperhatikan lebih lanjut dari sudut pandang benda tersebut, yang ditakutkan olehnya jika benda tersebut adalah meriam laser. Dan karena merasa ngeri, akhirnya ia pun memutar balik arah dan pergi menjauh dari posisi Liao berada saat ini. Dari arah balik gunung sebagai tempat penghalangnya, secara otomatis Lao Feng pun keluar dari jangkauan serangan meriam laser. Dan karena tidak bisa menunjukkan dirinya untuk kali ini setelah menyadari sebuah ancaman dari senjata tersebut, kini hanya ada satu hal yang ada di dalam pikirannya, yaitu kabur dan lari sejauh mungkin. Karena meskipun meriam laser ini memiliki serangan bagaikan sebuah kecepatan cahaya, tapi itu juga memiliki batas jarak tertentu. Itulah kenapa Lao Feng berpikir untuk pergi menjauh dari sana. Namun saat ini Lao Feng tidak memiliki arah untuk ia tuju. Tapi jika dilihat dari peta tempat tersebut, 3 km dari tempatnya berada saat ini terdapat bentangan sungai yang bisa ia manfaatkan. Karena air dapat membiaskan atau membelokkan cahaya, serta ledakan laser di atas permukaan sungai akan menguapkan sejumlah besar gas yang menyebabkan pembiasan yang akan menyebabkan penurunan dari volume energi kekekalan. Yang pada intinya, di dalam sungai tersebut akan menjadi tempat teraman bagi Lao Feng untuk tetap bertahan hidup. Namun terdapat sesuatu yang aneh dari sungai ini, karena airnya terlihat berwarna abu-abu, tidak seperti sungai-sungai pada umumnya. Tapi itu urusan belakangan. Karena yang terpenting saat ini bagi Lao Feng adalah terbebas dari jangkauan meriam laser yang setiap saat bisa saja mengancam kehidupannya. Dan tanpa terlalu menghabiskan banyak waktu, bergegaslah Lao Feng pergi menuju ke sungai tersebut. Di sisi lain, Liao yang mendapatkan info jika Lao Feng pergi menjauh ke arah yang berlawanan, pasti dong tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dan karena Lao Feng masih terlihat terbang di atas permukaan, akhirnya Liao akan mempersembahkan sebuah lesatan dari serangan meriam laser yang sudah tertargetkan ke arah Lao Feng. Tapi sialnya, sebelum berhasil meluncurkan tembakan tersebut, nampak terlihat oleh James dari arah kejauhan sebuah kapal jet tempur dari Aula Bela Diri Jixian yang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Di mana kehadiran mereka memaksa Liao untuk menghentikan rencananya menggunakan meriam laser untuk menghabisi Lao Feng kala itu. Tapi kendati demikian, tidak serta-merta membuat Liao menyerah akan dendam pribadi di antara Lao Feng dan juga dirinya. Itulah kenapa saat ini dirinya seketika mengubah tujuannya dan berniat untuk mengejar Lao Feng seorang diri. Sementara James dan lainnya akan tetap tinggal dan berurusan dengan orang-orang dari Aula Bela Diri Jixian. Kapal yang kini telah mendarat dengan mulus menurunkan dua awaknya, yakni Tetua Zhu atau Yang Hui dan juga Inspektur Vladimir. Dengan datangnya kedua orang tersebut ke arah James, ia pun tidak akan bertindak sembrono kepada mereka, karena kedua pria tersebut memiliki latar belakang yang tidak sesederhana itu. Ia pun memberitahu kepada prajurit di sebelahnya jika salah satunya adalah seorang komisaris khusus kantor pusat Yang Hui, dan satunya lagi adalah salah satu dari 5 inspektur, yaitu Vladimir, yang kekuatannya telah melampaui tingkat dewa perang. Vladimir yang menghampiri James dengan kecepatannya lantas menanyakan keberadaan Liao kepada mereka. Tapi tentunya James dan lainnya mengeluarkan reaksi yang sama, seakan-akan mereka menutup-nutupi keberadaan Liao saat itu. Sedangkan Inspektur Zhu yang mendekati meriam laser mengatakan bahwa atas perintah sang pemimpin, benda tersebut akan diangkut oleh Aula Bela Diri mereka, dengan alasan bahwa aliansi bumi melarang penggunaan meriam laser oleh manusia untuk melawan sesama manusia. Sampai akhirnya atas himbauan kedua pria tersebut, para pekerja Liao harus membongkar kembali meriam laser yang baru saja mereka rakit. Sementara itu, dalam perjalanannya ke arah Lao Feng, Liao terlihat amat jengkel setelah mengetahui bahwa Aula Bela Diri Jixian mengirimkan Yang Hui dan juga Vladimir kepadanya. Yang Hui yang lebih lemah darinya tidak akan menjadi masalah untuknya, tapi si Vladimir ini yang harus ia waspadai, karena sebelumnya pernah mengalahkan Liao di dalam ruang virtual sebanyak 2 kali.
Dengan dikirimkannya kedua pria penting tersebut, Liao pun menyadari Lao Feng dengan kejeniusannya serta kekuatannya merupakan harga mati bagi Aula Bela Diri Jixian. Tapi yang lebih ditakuti lagi bagi Liao, bisa jadi saat ini Aula Bela Diri Jixian menggunakan satelit untuk memantau pergerakan Lao Feng dari sana. Sementara itu, Lao Feng yang masih merasa ngeri dengan serangan meriam laser telah tiba di sungai. Tapi meskipun Lao Feng nantinya masuk ke dalam air, Liao pasti akan menggunakan radar pelacak untuk menemukan posisi serta memburu Lao Feng kembali. Itulah kenapa saat ini Lao Feng yang telah masuk ke dalam air berniat untuk masuk lebih dalam dan bersembunyi supaya Liao tidak dapat melacaknya lebih lanjut. Di mana strateginya kali ini terbukti ampuh. Di saat Liao yang tengah mengejarnya, tiba-tiba kehilangan jejak Lao Feng yang kini tidak dapat terdeteksi menggunakan radar miliknya. Tapi saat ini Liao masih memiliki cara lain untuk melacak keberadaan Lao Feng, yaitu dengan bantuan sang istri Venina, yang dengan segala teknologi mutakhir keluarga Bolinas, akhirnya tak lama setelahnya Liao pun dapat kembali menemukan keberadaan Lao Feng yang saat itu jauh berada di bawah air. Sementara itu, Lao Feng yang masih melesat di dalam air menyadari jika Liao kali ini masih bisa melacak keberadaannya. Dengan kecepatannya yang kira-kira 500 meter per detik, ia pun mengetahui apabila Liao yang merupakan dewa perang tingkat senior pastinya lebih cepat daripada dirinya. Meskipun sudah menukar jam tangan komunikasinya, tapi karena nomor jamnya sudah bocor kala itu, pastinya Lao Feng pun mengira bahwa itulah sebuah alasan mengapa sampai detik ini Liao masih bisa melacak keberadaannya. 想找到我，放弃。信号怎么又消失了？快点给我搜索！ Sampai akhirnya Venina pun dibuat kesal karena tidak dapat menemukan titik koordinat dari keberadaan Lao Feng yang sepertinya sudah menonaktifkan jam tangan komunikasi miliknya. Begitu pula dengan Liao yang setelah kejadian tersebut ia pun berhenti mengejar Lao Feng untuk kali ini saja. Akibat semua rencana yang ia bangun kini sudah hancur berantakan. 现在人群过来，一来就被杀得人仰马翻。 Sampai akhirnya Lao Feng yang berhasil menghilangkan jejak keberadaannya dari Liao kemudian keluar dari dalam air karena ia tidak perlu juga untuk terus-terusan bersembunyi di dalam sana. Tapi begitu berada di atas permukaan tanpa disadari jika Lao Feng kini sudah berada di sebuah tempat mistis yang sepertinya tempat tersebut sama sekali belum pernah terjamah oleh para manusia. Dan kemudian serangan mendadak dari para belut listrik kembali menyeret tubuhnya masuk ke dalam air. Dan scene tersebut mengakhiri cerita kali ini. 儿子死了，何风，你上空，一场